Check sound. Oke, bertemu lagi di Game X di hal ini ya, movie review. Oke, hari ini Anda bakal nge-review salah satu film yang baru aja tayang beberapa hari yang lalu. Itu adalah film Black Adam, salah satu film DC yang bisa dibilang film DC yang bisa aneh bilang kebangkitannya dari DCU gitu. Ya, sebelumnya Anda sudah nonton film dari The Batman, itu kan emang dia nggak ada terkaitan dengan DCU juga, maksudnya ini DC aja gitu kan ya. Di hari ini Anda bakal review film DCU, yaitu ada Black Adam, dimana ada salah satu film kebangkitan DC katanya. Apakah kebangkitannya atau gimana? Langsung kita masuk aja ke reviewnya. Black Adam adalah film yang menceritakan tentang Black Adam atau Third Adam ini yang sudah tertidur 3000 atau 5000 tahun yang lalu sebelum Masehi ya, terus dibangkitkan lagi karena emang ada salah satu terhendak gitu kan ya, dibangkitkan lagi. Ternyata emang dia punya ancaman besar juga buat dunia, akhirnya ditangani oleh Justice Society gitu kan. Oke, singkatnya kali ya buat film Black Adam ini, jadi aneh nggak bakal spoiler bener-bener. Mungkin kalau misalnya ada spoiler atau tiba-tiba keceplosan spoiler lah ya, mohon maaf kan. Film ini aneh suka dulu, kita masuk ke aneh suka dulu. Aneh suka dengan dia menghubungkan, dia menceritakan originnya si Black Adam ini. Maksudnya dia emang dia menceritakan tentang Black Adam ini, tiba-tiba kenapa kan ya, Black Adam kenapa, dan terus kenapa lagi kan. Itu aneh cukup suka dengan dia menceritakan tentang storytellingnya dari Black Adam ini. Dan aneh cukup suka dengan beberapa scoring musiknya. Nah, ketika scoring musiknya dari si Justice Society, itu aneh terngiang-ngiang banget tuh scoring musiknya. Mungkin bisa kalian dengar sendiri di YouTube, mungkin ada banyak kok. Saya cukup suka dengan scoring musik dihadirkan di film Black Adam ini. Dengan dia kita bisa melihat dia lagi berantem atau tiba-tiba lagi sedih. Ininya emang ada beberapa scoring musik menurut aneh oke gitu untuk kita lihat kan. Nah, habis itu aneh suka lagi sinematografi di film ini. Ini film yang menurut aneh cukup oke banget buat sinematografinya, berjalan banget. Aneh cukup suka banget buat sinematografinya, tata letak itu aneh cukup suka banget gitu. Tapi ketika dia lagi berantem ini, salah satu poin plus juga nih, ketika dia berantem atau fighting antara metahuman atau Black Adam dengan Justice Society, ini cukup suka banget. Dia hampir menggabungkan kayak Dragon Ball gitu lah kali ya, actionnya gitu, cukup suka di situ. Dan emang untuk jalan cerita menurut aneh nih ya, ini cukup aneh agak sedikit ragu dengan jalan ceritanya gitu sebenarnya untuk DC ini. Yang aneh DC itu kan DC itu kan biasanya kan tentang storytelling gitu kan ya. Di sini kurang gitu kan ya. Oke, kita masih yang Anda suka dulu ya. Itu Anda suka tentang scoring musiknya, menceritakan tentang originnya, Anda cukup suka banget. Terus ada sinematografinya, fightingnya, Anda cukup suka di situnya untuk Black Adam ini. Nah, kita masuk ke kekurangannya. Mungkin di sini kekurangannya cukup agak sedikit banyak mungkin kali ya, tapi ini nggak banyak banget gitu. Anda cukup suka juga tentang dia menggabungkan Ini kan Black Adam ini juga ada komedinya, tapi ini komedinya pada tempatnya gitu, nggak kayak Marvel. Maaf, pada tempatnya gitu, nggak kayak film sebelah gitu, rumah produksi sebelah gitu kan ya. Ini cukup dia dia benar-benar mengasih komedi yang dia komedi yang pas gitu pada tempatnya. Ketika lagi ini dari komedi itu cukup kena gitu komedinya ke kita gini, nggak kayak produksi sebelah bener-bener banyak komedinya gitu kan ya. Ini menurut nih, ini salah satu film di beberapa film superhero, ini salah satu film yang mending ya, buat film superhero ini. Kalau Marvel kan menurut beberapa ada yang aneh, ada yang maksudnya gimana ya, Marvel tuh lagi tuh kali ya, jangan bahas Marvel dulu. Di sini film DC yang Black Adam ini salah satu film yang dari film-film Marvel yang waktu itu, Thor Love and Thunder, Doctor Strange atau yang lain-lain itu aneh. Tapi nggak tahu juga buat film Black Panther nanti apakah seperti itu juga, kita juga nggak tahu gitu. Aneh masuk yang aneh kurang suka dalam film ini. Jadi film ini salah satu aneh cukup nggak suka, kurang struck-nya tuh dengan dia menceritakannya gitu, bukan menceritakan dia passing pace-nya cepet banget gitu. Kita nggak dikasih istirahat dulu nih, kita langsung blek langsung ini masalah ini itu
cepet banget gitu. Mungkin apakah kebanyakan fighting atau gimana juga nggak tahu gitu kan ya. Saya coba suka di situ aja, apalagi dia naruh plot twist yang menurut aneh tuh kurang apa ya, kita nggak kena gitu plot twist ya. Plot twistnya ketika Dokter Fate ini bisa melihat masa depan ya, dan tiba-tiba masa depan itu bisa diubah loh, tapi nggak dia juga gitu kan ya. Tapi kan kalau kita contoh Doctor Strange itu menurut aku cukup oke, dia masa depan dan kita mengubahnya tanpa mengorbankan gitu kan ya. Gimana caranya nggak mengorbankan gitu kan, mengorbankan diri atau mengorbankan orang lain, nggak gitu harusnya kan. Nah, tapi di film ini Dr. Fate ya Justice Society di sini ya, Dr. Fate-nya menurut aneh nih ya, dia agak kurang masuk apa ya, kurang masuk akal menurut aneh nih, ini subjektif nih reviewnya nih. Yang dia kurang masuk akal dengan dia tiba-tiba dibikin itu passing-passingnya kurang enak dan aduh, gitulah. Dr. Fate plot twistnya menurut aneh kurang gitu, mohon maaf nih, plot twistnya kurang gitu kan ya. Lagi ini villainnya kan si Sebas dia Sebas ini ketika muncul ini udah kayak apa ya, dia kurang mengintimidasi gitu buat si Sebas ini kan. Dia ngeluarin kroco-kroconya, kalau misalnya dia nggak ngeluarin kroco-kroconya kita juga nggak kayak bodoh amat gitu kali ya. Di Sebas ini gitu, dia hadir cuman pengen ngeliatin Black Adam kuat loh, bisa ngalahin dia loh, gitu doang gitu kan. Kayak buat apa ya, buat bahan-bahan buat percobaan di Black Adam nih, salah satu hero terkuat nih di sini kan. Di situ ada, aduh ya Allah, sayang banget si Sebas ini, padahal Sebas ini bisa mengintimidasi banget lah buat si Sebas ini, tapi sayangnya kekurangan lagi buat film Black Adam ini salah satunya apa ya, repetitif ya. Maksudnya kita ngeliat anti hero tiba jadi hero, oke lah ya, tapi repetitif banget pak. Ada teman aja nih tidur nih ya di bioskop, masih nyambung kok dia nonton 50 lah, cuma dapat 50 menit tapi tetap nyambung gitu buat Black Adam ini. Ketika ya bodo amat gitu, mungkin karena emang repetitif dan formulanya sama ya, jadi kita tahu gitu kedepannya bakal gimana buat film kedepannya Black Adam ini kan, cara ceritanya gimana buat film Black Adam tadi kan ya. Yang aneh kurang suka di sini acting si Dwayne Johnson atau The Rock ini masih kurang. Anda tahu dia itu termasuk orang yang baru dibangunin di 5.000 tahun yang lalu, yang tertidur, yang terkurung, tapi nggak gitu juga dong actingnya. Lu acting kok aku bener pak, woi tolong dong gitu kan. Mohon maaf nih, dia masih kaku lah buat si actingnya si Dwayne Johnson ini gitu kan. Dan di sini yang aneh cukup apa ya, Justice Society menurut cukup apa ya, dia kurang dikasih highlight. Mungkin aneh bisa maafkan karena ini film Black Adam bukan film Justice Society gitu kan ya, jadi ini masih maaf apa ya, memaafkan lah. Tapi di Justice Society juga agak berguna juga kan, gak kayak film sebelah Illuminati tolong. Di sini masih inilah ya, masih dikasih porsinya yang enak lah. Maksudnya buat Justice Society oke lah, Justice Society bisa kita maafkan karena ini bukan filmnya gitu kan, ini film Black Adam gitu. Dan ketika maksudnya premis antar cerita atau build up karakter ini emang kurang banget ya dari si Dwayne Johnson ya, karena actingnya. Terus beberapa Justice Society cukup apa ya, agak kurang di build up karakter mungkin kali ya, gitu kekurangannya. Dan emang overall di sini menurut Ana cukup suka dengan film Black Adam ini ketimbang film Marvel. Tapi nggak tentu kemungkinan Ana bakal suka dengan Black Panther. Mungkin Ana juga nggak tahu apakah Black Panther akan mengubah pandangan saya untuk Marvel kedepannya gitu. Dan untuk film Black Adam ini menurut Ana cukup positif banget. Kita bisa ngebuka jalan buat si Warner Bros ini loh Black Adam loh, walaupun filmnya nggak rated, nggak R-rated, tapi menurut Ana dia cukup ngebuka ini. Kita bakal nunggu lagi nih buat film DC kedepannya gitu. Film The Flash, ada Aquaman, ada filmnya Shazam akan keluar tahun depan, dan kita bakal nunggu kejadian itu seperti kejadian di Marvel gitu kan ya. Cukup suka di situ dia ngebangunnya gitu kan. Dan overall untuk film DCU buat film Black Adam ini kasih 7,5 lah per 10 buat film Black Adam ini. Anda cukup suka dengan visualnya, terus Anda cukup suka dia menceritakan originnya, Anda cukup suka walaupun emang agak cepat passingnya kan ya. Terus Anda cukup suka dengan dia sinematografinya, scoring musiknya, battle fightingnya Anda cukup suka di situ. Emang bener-bener epic, dibuat secara
tetapi emang ada beberapa kekurangan yang harus bisa diubah di film atau project-project kedepannya gitu kan ya. Oke, itu menurut Anda cukup worth it buat kalian tonton buat film DC. Dan walaupun nggak sebagus Batman kemarin, Anda kasih 9/10, tapi ini cukup oke lah kalian tonton nih film film DC satu ini gitu kan ya. Oke, jangan lupa like, comment, dan sub channel ini. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode movie review berikutnya. Bye bye.